Apa artinya segenap hati dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-9? Di sana ada ungkapan dari Rasul Paulus, segenap hatiku. Nah, pertanyaan ini datang dari orang lain yang menanyakan kepada saya, apa artinya segenap hati? Dan hari ini saya akan menjawab sekaligus video ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Biarlah siapapun yang melihat video ini, baik itu orang Kristen maupun orang yang di luar dari Kristen, kiranya menjadi berkat bagi saudara, ya. Dan pertanyaan tadi, apa artinya segenap hati? Ya. Karena orang selama ini ada beberapa orang yang memandang segenap hati itu seperti apa? Apakah hatinya penuh ya secara fisik gitu. Jadi inilah menjadi kebingungan. Apa artinya segenap hati? Nah, saudara, saya akan baca terlebih dahulu. Kita buka sama-sama di dalam Alkitab kita, dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-9. Ya, Roma pasal 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Di sini perikopnya Paulus ingin ke Roma. Ya, Roma pasal 1 ayat yang ke-9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Nah, di sini ada kata karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Apa artinya segenap hati? Kalau kita lihat dalam teks asli bahasa Yunaninya, ya, di sana dituliskan dengan istilah kata pneumati, yang kata dasarnya pneuma. Pneumati yang kata dasarnya adalah pneuma. Arti dari pneuma adalah roh, nafas, bisa angin. Jadi tergantung konteksnya, ya. Tetapi dalam konteks ini, di mana Rasul Paulus dia mengatakan Allah yang kulayani, ya, Allah yang kulayani, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Jadi dari teks bahasa Yunani tadi, pneumati, yang berasal dari kata pneuma, yaitu roh. Jadi segenap rohnya. Apa artinya? Artinya bahwa Paulus hidup itu karena roh yang menghidupkan. Roh dalam diri Paulus, roh manusia Paulus ini itu bersumber dari hembusan nafas Allah. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Tuhan Allah menghembus nafas hidup ke dalam hidung manusia itu. Nismat kayim. Kalau di dalam bahasa Ibraninya, nismat kayim. Nismat kayim. Jadi ini bentuk, kalau kayim ini kalau kita lihat bentuk jamak, ya. Jamak. Jadi roh yang dimiliki, yang ada pada Rasul Paulus, yang menyebabkan dia hidup, bisa bergerak, bisa berbicara, bisa melayani, itu karena roh, ya, roh manusia itu. Jadi roh pada Paulus inilah yang dimaksudkan bahwa rohnya terkonek dengan Allah. Allah sumber hidup. Sang Bapa sumber hidup dari roh Paulus. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa segenap hati artinya segenap rohnya. Rohnya terkoneksi dengan sumber hidup itu, yaitu Allah Bapa. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6.
Ya, saya akan bacakan 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Nah, segala sesuatu, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Roh kita tercipta itu karena berasal dari Bapa. Gitu dia, saudara. Ya. Jadi roh Paulus itu terkonek, ya, terhubung dengan sumber hidup Paulus, yaitu Allah Bapa. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, saudara. Jadi segenap hati itu bukan hati secara fisik, ya, bukan hati secara fisik, tetapi rohnya terkonek dengan sang sumber hidup itu, yaitu Allah Bapa itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi saudara. Jadi kalau berbicara tentang segenap hati, berarti rohmu terkoneksi dengan sang sumber hidup, yaitu Allah itu. Ya, Bapa. Yang kita panggil dengan Bapa itu adalah Allah. Allah sang sumber hidup kita. Ya, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati saya dan saudara.